Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman muda. Sudah pukul 9 lagi ya. Kalau udah pukul 9 setiap hari Jumat kita pastinya ada satu program yang pastinya sangat spesial sekali, yaitu program yang mungkin kalau minggu lalu kita baru mulai, tapi kalau ini adalah minggu kedua, yaitu dialog kajian keislaman. Nah, untuk kali ini kita sudah menghadirkan bintang tamu atau narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Ruslan, SPDI, MPDI. Nah, untuk kali ini kita mengangkat tema yaitu mewujudkan generasi Qurani. Jadi buat teman-teman muda nanti yang mungkin mau bertanya-tanya seputar tema kita hari ini, boleh ya, nanti bisa langsung telepon di 0616617640 atau melalui telepon WhatsApp kita yang ada di 082122022916. Baik, teman-teman muda, sebelum kita buka line telepon untuk tanya jawab, kita mau sapa dulu nih ya, Bapak Muhammad Ruslan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Muhammad Ruslan. Iya. Mungkin bisa deket dikit, Pak. Iya. Oke, kali ini Pak kita mengangkat tema adalah tadi mewujudkan generasi Qurani. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, kira-kira seperti apa ya? Baik, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'd. Sahabat M Radio, sahabat Quran yang saya banggakan, saya muliakan, semoga kita senantiasa sehat dan senantiasa istiqomah untuk mewujudkan, membumikan Al-Quran dalam kehidupan. Bersama saya Muhammad Ruslan pagi ini, insya Allah kita akan menjelaskan satu tema, mewujudkan generasi Qurani. Di mana dari tema ini beranjak untuk kita definisikan terlebih dahulu apa itu generasi Qurani, maka menjadi kesepakatan kita bahwa kata Qurani dalam tema tadi atau dalam judul tadi menunjukkan bahwa kita sedang mewujudkan, mengupayakan agar generasi kita ke depan itu berkarakter, beretika sesuai dengan Quran, sehingga mereka disebut dengan generasi Qurani. Dan lebih jauh daripada itu, generasi-generasi ini tentunya diharapkan dapat tumbuh berkembang dan dapat melahirkan karya-karya yang terinspirasi dari Quran, sehingga Al-Quran tidak hanya sebatas bacaan namun lebih kepada aplikasi dalam kehidupan. Nah, itulah yang dimaksud dari yang kita maksudkan dengan mewujudkan generasi Qurani pada pembahasan kita pagi ini. Baik, selanjutnya beranjak dari permasalahan yang ada, sahabat M Radio dimanapun kita berada, kita mengetahui hari ini ada satu fenomena yang cukup mengerutkan kening kita, di mana ada upaya-upaya ataupun adanya narasi-narasi yang kurang, yang tidak benar ya. Di antaranya mereka berupaya untuk mengayatisasi pemahaman tertentu sehingga muncul anggapan bahwa ayat-ayat tertentu itu boleh saja diambil, dicomot begitu ya. Kemudian dikatakanlah bahwasanya pendapatnya ini benar berdasarkan ayat tersebut. Ini kita katakan ayatisasi, memaksakan satu ayat untuk membela pendapatnya. Ini satu fenomena yang terjadi hari ini. Kemudian ada lagi satu riset yang cukup menyedihkan menurut saya, ketika salah satu riset itu menunjukkan bahwa kualitas bacaan masyarakat Muslim Indonesia yang notabene-nya mayoritas Muslim ya, itu menunjukkan angka yang sangat fantastis, 60% ya, 50-60% masyarakat kita itu se-Indonesia belum mampu membaca Quran secara benar, secara hukum tajwid. Dan di sisi masih adanya satu fenomena juga di lapangan atau sedang tumbuh di masyarakat kita. Ada orang yang sudah baca Quran, belajar Quran, tapi stagnan di sebatas atau memuaskan diri di level tersebut, sehingga Al-Quran hanya sebatas dalam tanda kutip
kepuasan pribadi ataupun tidak bermanfaat buat orang lain. Sehingga Al-Quran itu kemujizatannya berkurang karena kita salah memposisikan atau mendudukkan konsep Quran yang Allah maksudkan. Nah, sahabat Quran, itu yang mau kita gali sebenarnya dari mewujudkan generasi Qurani tersebut. Wajar ketika Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan tidaklah takut kepada Allah orang-orang tua yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka generasi penerus yang lemah. Nah, jadi generasi yang lemah ini menurut tafsiran ulama banyak maksudnya lemah ilmu, lemah amal, lemah akidah, lemah ekonomi, lemah teknologi dan sebagainya. Maka oleh karena itu ini menjadi penting buat kita untuk mengupayakan generasi hebat, generasi solih, generasi terbaik sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Doa kita dalam surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama, itu tentunya tidak seharusnya terhenti sebatas doa, tapi juga harusnya ada aplikasi yang realita yang kita lakukan atau upaya yang kita lakukan. Nah, jadi sahabat M Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Jumat ini kajiannya luar biasa ya menurut saya. Karena tema kequranan ini atau membahas tentang Quran tentunya itu merupakan kegiatan terbaik dalam hadis. Nabi menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, rahul Bukhari. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar dan yang mengajarkan Quran. Jadi dalam hadis ini kita tahu bahwa dalam pandangan Nabi, kegiatan terbaik ataupun kesibukan terbaik, lelah terbaik apabila kita masih ada mengaitkan Quran dalam kegiatan kita. Nah, jadi sebenarnya kalau izin saya maknai hadis ini, sebenarnya adakah kata khatam dalam belajar Quran? Menurut saya pribadi, khatam dalam maksud berhenti ataupun kita berhenti dalam satu fase waktu bersama guru di satu lembaga tertentu, itu boleh saja sebagai tradisi kita. Namun jika dimaknai khatam itu habis belajar Qur'annya, ini satu yang harus diluruskan. Tidak ada kata khatam di dalam ilmu Qur'an. Ilmu Qur'annya nggak pernah khatam. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita semua dari semua kalangan, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, orang tua sekalipun, tentunya kita semua adalah pembelajar Quran seumur hidup. Maka mufasir itu kalau kita kutip menyatakan begini, jika kita infakkan, kita wakafkan seluruh usia kita untuk belajar Quran, tentu ilmu Quran nggak akan pernah habis. Walaupun usia kita sudah habis. Nah, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa dalam merespon bagaimana mewujudkan generasi Qurani hari ini dan dampaknya atau secara pandangan aksiologinya, kemanfaatannya buat bangsa, negara dan masyarakat ke depan, tentu ini sangat berdampak besar jika kita persiapkan secara betul dari mulai sekarang. Nah, kemudian karena mungkin ya ini tidak panjang waktu kita, jadi saya pikir upaya apa sih yang perlu kita, langkah apa yang perlu kita wujudkan untuk merealisasikan generasi Qurani itu? Maka dalam kesempatan ini saya menawarkan dua alternatif atau dua tangga yang harus kita lewati. Pertama, jika kita berkaca di dalam hadis, beberapa hadis saya analisa, ternyata ada saya katakan kurikulum primer. Kurikulum primer yang harus dilewati oleh terutama setiap muslim ya, itu di usia anak-anak atau di usia produktifnya untuk belajar, dia harus melewati kurikulum primer sebagaimana perkataan sahabat-sahabat junior di masa Nabi, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu hazawiratun, kami ini hidup bersama Nabi dan kami ini pemuda-pemuda yang hebat, kata sahabat-sahabat. Apa yang menghebatkan mereka gitu kira-kira? Nah, sahabat ini bilang nahnu nata'allamal imana qabla nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman sebelum belajar Quran. Artinya apa? Poin pentingnya dalam hadis ini,
para sahabat itu dididik dengan kurikulum ibadah, kurikulum iman, kurikulum akidah, kurikulum Al-Quran di masa awal, sehingga mereka itu membacanya bagus, bahkan menghafalkan Qurannya, memahaminya, dan yang terpenting mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Akhirnya dengan pola-pola ini, mereka yang dulunya kita tahu bangsa Arab itu nggak pernah terkenal, dari dua peradaban bangsa yang ada, Rusia, Persia dan Rum saat itu, bangsa Arab di mana saat itu heboh dengan perangnya, dengan khomarnya, dengan judinya dan lain-lain. Tapi ketika mereka bersentuhan dengan Al-Quran, maka mereka menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Hal ini senada dengan hadis Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, hadis riwayat Muslim. Allah akan angkat derajat satu kaum dan satu bangsa dengan Al-Quran. Maka oleh karena itu, ini merupakan kurikulum primer tersebut dari segi bacaan Qur'annya. Sebagaimana dalam Al-Baqarah 121 Allah katakan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Nah, benar bacaan ini menurut pengalaman saya pribadi, alhamdulillah ada beberapa tempat saya mengajar di pembelajaran tahsin tilawah Al-Quran. Nah, itu responnya alhamdulillah masyarakat kita cukup antusias. Dan selama ini mungkin dalam tanda kutip sudah merasa khotam tadi, merasa puas, atau merasa sudah cukup ketika kita ajarkan atau kita bawa sebenarnya seperti apa bacaan yang bersambung sampai Rasulullah itu, atau bersanad istilahnya. Itu banyak yang dalam tanda kutip shock ya, terkejut, kok begini, dulu kami tidak seperti ini, kok banyak kali kesalahnya, seperti itu. Jadi seperti konsep awal, kita adalah pembelajar Quran seumur hidup. Itu konsepnya. Jadi bacaan Quran kita yang benar itu, makharijul hurufnya benar, sifat hurufnya benar, dan panjang dan gunnah yang diistiqomahkan. Jika tiga ini ada dalam bacaan kita, tentu bacaan kita baik dalam kacamata hadis maupun Al-Quran. Dan yang kedua, tangga yang harus kita lewati selain bacaan, tentunya Al-Quran tidak kita cukupkan hanya sebatas baca saja, tapi dalam petunjuk surah An-Nisa 82 itu Allah mengajarkan kita, afala yatadabbaruna Al-Quran, mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Nah, tangga kedua ini, ya ini tentunya terkhusus bagi orang yang sudah dewasa. Tentunya berapa riset saya baca bahwa orang yang dewasa itu fahamnya lebih kuat ketimbang hafalannya. Oleh karena itu memahami Quran, mentadabbur Quran perlu untuk ditekankan bagi tidak hanya orang dewasa, tentu tetap semua usia. Namun yang terpenting adalah ketika apa yang kita baca kita fahami melalui dengan cara tadabbur terjemah Al-Quran. Dan kerennya hari ini menurut Lajnah Pentahsin Mushaf Al-Quran Indonesia, siapa lajnah itu nanti bisa di googling ya, siapa orangnya dan apa fungsinya di bangsa kita. Nah itu ketika menjelaskan hari ini sudah 9 step atau step ke-9 perkembangan penulisan mushaf Al-Quran di Indonesia dengan berbagai macam hasanah, fitur-fitur yang luar biasa. Tidak hanya sebatas teksnya saja yang sudah ada tajwidnya berwarna-warna, kemudian ada fitur-fitur hafalan, satu halaman dibagi 8 atau dibagi 6, kemudian ada terjemah perkata dan lain-lain. Itu luar biasa. Maka ini menjadi target kita harian buat kita. Tentunya saya mengajak berupayalah mentadabbur Al-Quran walaupun satu hari satu halaman, itu sudah cukup baik. Karena Al-Quran kita itu berjumlah 604 halaman standar Rosam Usmani. Bayangkan jika kita satu hari satu halaman saja mentadaburinya, maka kurang dari 2 tahun kita sudah selesai mentadaburi 30 juz Al-Quran. Nah, itu satu pasien cukup keren menurut saya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya tentu kita tidak hanya ingin mentadaburi, lebih dari itu pelan-pelan kita berusaha menghafalkan ayat-ayat favorit kita. Ada sebagian orang yang begitu tertarik dengan surah Ar-Rahman misalnya, dengan surah Al-Muluk misalnya, atau surah Al-Waqiah misalnya, dan lain-lain. Itu tentu merupakan
suatu hasanah Al-Quran sendiri, bahwa Allah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Dalam surah Al-Qamar 4 kali Allah menyatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sudah mudah Allah mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, jadi dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa Al-Quran itu mempunyai tangga-tangga yang memang perlu secara saya katakan tadi kurikulum primer, terutama di usia produktif anak-anak didik, itu dibekali dengan Quran terlebih dahulu. Nah, kemudian di tahapan berikutnya di kurikulum sekundernya, tentu kita tidak ingin seorang terjebak di dalam memuaskan diri dengan bacaan dan hafalan. Tentu dia harus menghias diri dengan skillnya, dengan dirinya lah, gitu ya, dengan kepiawaian dirinya. Nah, Al-Quran juga menyuruh kita seperti itu. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang adalah berbuat menurut skillnya masing-masing. Maka ya nggak salah kita ingin menjadi profesor dalam bab tertentu, dalam bab teknik misalnya, dalam bab ke medis, di dalam bab lain-lain. Ini semua, tapi jangan lupa ada kurikulum primer yang harus dilewati, dan kurikulum sekundernya kita sudah diilhami, diwarnai dengan Al-Quran. Insya Allah kita akan menjadi generasi terbaik, generasi hebat, generasi yang Qurani. Insya Allah seperti itu. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ruslan ya. Dan kita sudah buka line telepon buat teman muda yang mau bertanya-tanya seputar tema kita hari ini tentang mewujudkan generasi Qurani. Jadi bisa telepon di 0616617640 atau melalui WhatsApp juga boleh ya. Telepon WhatsApp di 082122022916. Baik, sebelum kita terima telepon ya, belum ada yang masuk. Mungkin saya mau nanya dulu nih. Boleh. Kan kalau sekarang ini memang kita lihat dengan perkembangan zaman ya, banyak sekali juga sudah ada tersebarlah rumah-rumah tahfiz. Benar, gitu ya Pak ya. Jadi kayaknya ini memang memicu masyarakat atau mungkin orang tua untuk memasukkan anak-anaknya ya kan ke rumah Quran atau ke rumah tahfiz gitu-gitu ya. Tapi ada juga beberapa mungkin kita lihat kayak para remaja yang mungkin yang udah kategori remaja dan dewasa itu bahkan ada sebenarnya yang belum bisa baca Quran ya kan Pak ya. Nah, kadang kita juga ngerasa, mungkin saya juga sendiri ngerasa kayak aduh kok kayaknya telat banget gitu deh ya Pak ya. Itu gimana sih ya Pak ya? Maksudnya untuk mengarahkan mereka nih. Kadang kan ada juga yang antar aja deh kan gitu ya Pak ya. Gimana kira-kira Pak ini? Iya, oke. Terima kasih. Pertanyaan ini cukup baik dan sangat sangat mengena dengan fenomena kita. Jadi menurut salah satu riset saya gitu, saya pernah menuliskan di kebetulan salah satu di waktu saya menyusun tesis itu, kebetulan saya menuangkan salah satu fenomena itu. Nah, jadi ketika salah satu stasiun televisi menayangkan program Kequranan Hafiz Cilik waktu itu, nah di situ merubah fenomena atau paradigma berpikir orang-orang tua untuk mengarahkan anaknya menjadi penghafal Quran. Nah, itu benar sekali. Dan dari mulai saat itulah mulai semarak rumah tahfiz, semarak program tahfiz itu meningkat. Namun di satu sisi masih ada terutama generasi remaja yang sudah dalam tanda kutip disibukkan dengan gadgetnya, disibukkan dengan hedonis ya mungkin kegiatan yang kurang bermanfaat. Nah, jadi dalam riset itu saya temukan satu hal, bahwa sebenarnya kita bergerak, apapun yang kita bergerak di dalam Kequranan kah atau lain-lain, ternyata diawali oleh motivasi. Jadi 90% kesuksesan seorang untuk menempuh jadi generasi Qurani itu di 90%-nya adalah di motivasinya. Nah, oleh karena itu di remaja ini, terkhusus remaja, maka karena sudah banyak faktor yang menyebabkan mereka mungkin lebih jauh dari Quran ataupun merasa belum butuh dan lain-lain, hemat saya perlulah
kerja ekstra dari lembaga pendidikan yang menaungi mereka, seperti sekolahnya atau ya terutama di rumah tangga atau di rumah mereka. Orang-orang tua tentunya diharapkan mampu mewujudkan motivasi tersebut sehingga mereka tidak merasa terbebani dengan belajar itu, merasa ini kan maunya orang tua saya, ini kan maunya guru saya, bukan maunya saya, begitu. Jadi sentuhlah titik itu, sentuhlah jiwa, ya saya katakan. Dalam Al-Quran itu ada 4 kali kata Allah qad aflaha man tazakka. Kata aflaha ini 4 kali Allah ulang, dan keempatnya itu orientasinya bukan ke luaran atau materi, tapi lebih ke jiwa. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa secara konsep pendidikan Islam itu, ketika anak didik kita ingin kita dari semua jenjang, baik SD, SMP, SMA, mungkin bahkan di tingkat kuliah, maka yang terpenting adalah sentuhlah jiwanya, tanamkan nilai motivasi yang paling penting, dia sampai merasa, oh aku sangat butuh dengan ini. Kalau enggak sekarang, nanti ke depan seperti pepatah, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, belajar di waktu tua atau sudah dewasa seperti mengukir di atas air. Maka ini motivasi, lagi-lagi motivasi. Dalam beberapa temuan saya memang banyak orang yang sukses mewujudkan generasi Quran itu anaknya hafal Quran, anaknya bisa luar biasa karirnya ataupun prestasinya dalam bab Quran, dikarenakan memang 2 hal ini, motivasi di keluarga, motivasi di guru-gurunya itu kuat, sehingga anak ini dengan dorongan yang intern dari dalam itu pasti lebih kuat dan lebih tahan lama dalam daya berjuangnya ketimbang yang dari luar. Karena kan luar itu mungkin dia merasa terpaksa, dia akan merasa saya nggak butuh gitu. Nah, mungkin seperti itu yang saya bisa berikan. Makanya kita sering memberikan training juga ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah dari Sumatera Utara kita sudah seberapa belas kali sehitungan saya kita kunjungan ke sekolah yang sama kerisauan itu atau kekhawatiran para guru di dalam menyikapi anak-anak murid mereka. Mungkin begitu, Mas. Oke, berarti kita kembali ke ini juga ya Pak ya, kayak lingkungan juga, benar berpengaruh terhadap semuanya itu. Apalagi yang paling terdekat itu adalah keluarga pastinya. Ya kan, kita kembali mungkin ya berharap juga satu keluarga itu ya, walaupun misalnya di dalam keluarga itu kita bilang kurang lah ibaratnya katanya maaf cakap kayak pendidikan agamanya gitu kan ya. Mungkin ada saudara atau tetangga yang mungkin bisa memberitahukan atau mengajak ya Pak ya. Gitu. Baik teman muda, kita masih di program kajian keislaman, dan kali ini kita mengangkat tema mewujudkan generasi Qurani. Jadi buat teman muda yang mau bertanya-tanya seputar tema kita hari ini, jangan lupa bisa telepon langsung juga ya sekarang ke 0616617640 atau melalui telepon WhatsApp di 082122022916. Tapi sambil menunggu telepon yang masuk, kita break sejenak ya Pak ya. Oke. Nanti jangan lupa setelah satu single ini, kalian yang mungkin teman muda yang mau bertanya bisa langsung aja telepon kemari. Baik teman muda, kita kembali lagi di program kajian keislaman, dan pada hari ini kita mengangkat tema yaitu mewujudkan generasi Qurani. Baik teman muda, di sini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Bapak Muhammad Ruslan SPDI MPDI. Jadi beliau ini selain sebagai dosen FAI UMSU dan juga sebagai mudir Direktur Yayasan Tahfizul Quran Al-Fawaz. Waduh, kayaknya ini kalau kita bicara mengenai tahfiz Quran kayaknya panjang ini ya Pak ya. Waktunya tuh kayaknya nggak cukup ini. Karena kayaknya ini waktunya juga terbatas Pak ya. Baik Pak, kira-kira nih, kita masih membuka line telepon ya buat teman muda yang mungkin mau bertanya seputar tema kita pada hari ini yaitu mewujudkan generasi Qurani.
Jadi buat teman muda yang mau bertanya-tanya seputar tema kita yang terkait, boleh telepon langsung di 061 6617 640 atau melalui telepon WhatsApp juga boleh ya di 0821 2202 2916. Dan saat ini kita juga sedang live di Facebook. Jadi selamat menikmati nih ya buat teman muda yang saat ini sedang nonton kita nih ya Pak ya. Waduh, kayaknya udah lama nih ya, kayaknya nggak masuk TV Pak. Baik Pak, kita balik lagi ke tema kita. Sebelum kita sambil tunggu juga ya telepon atau mungkin ada yang WhatsApp. Oke, ini belum ada yang masuk. Baik, saya mau tanya-tanya lagi nih Pak seputar topik kita hari ini. Jadi kan Pak, tadi kalau menurut Bapak memang kita kayaknya kalau misalnya sudah khatam lah kalau ya, berkali-kali kan. Tapi kayaknya lebih afdol lagi memang kalau kita tahu artinya. Bener ya. Paling tidak kalau misalnya kita udah khatam nih sekitar mungkin 5 kali lah kita bilang, atau udah 10 kali gitu. Tapi terus untuk memulainya lagi itu bagusnya gimana Pak? Maksudnya kan biar kita tahu artinya, apakah kan dari awal tuh langsung kayak Al-Fatihah dulu, terus itu kita baca artinya, kemudian kita lanjutkan lagi, atau seperti apa nih sistemnya? Oke, ini juga cukup baik pertanyaannya, berkaitan dengan tadabbur ya. Jadi ketika kita sudah melazimkan bacaan, dan ini saya mungkin terangkan sedikit juga, ada satu hadis itu, ketika kita membaca Quran, kita sudah melazimkan Quran, kita harus menanamkan keyakinan dalam diri kita. Sekali lagi saya mengajak kita itu sedang belajar, gitu. Itu yang harus dibangun. Jangan merasa saya sudah benar semua, gitu. Karena begitu. Karena seandainya kita masih salah dan ada orang yang menegur kita dalam bacaan kita, dan kita memang salah sebenarnya. Ketika menerima teguran itu, sikap kita sebaiknya adalah berterima kasih dan jangan marah. Karena ketika itu banyak orang yang marah ditegur merasa dia sudah khatam tadi gitu ya, dia sudah merasa benar. Dalam kalau mungkin bahasa orang Medan ya, udah banyak makan asam garam. Jangan tegur-tegur mungkin. Jika seandainya ditegur itu benar, hati-hati. Bacaan kita bisa merubah arti Al-Qur'an, dan itu bisa dalam perkataan Imam Jazari, wal akhdhu bit tajwid hatmul lazimu. Membaca Quran secara tajwid itu wajib hukumnya. Maknanya kalau kita nggak tajwidkan Quran, kita malah dapat dosa. Nah, jadi kalau kita belum merasa benar semua, nggak usah baca Quran dong. Nah, itu kan. Ini juga salah. Dalam satu hadis riwayat Tirmidzi, Nabi dengan keluar biasaan nubuah beliau lah saya katakan, Islam itu tersebar luas, tidak hanya di lisan Arab, tapi lisan non Arab. Bahkan orang Afrika, bahkan orang Amerika, bahkan orang Australia, kita orang Timur, orang Asia Tenggara, lidah kita ini sudah bermacam-macam gitu. Ketika kita membaca Quran, tentunya mungkin ada kekurangan, dan ketika Nabi katakan wallazi yaqra'ul Quran, ada orang yang baca Quran wa huwa yatata'ta fihi, dan dia terbata-bata, wa huwa alaihi syakkun, dan dia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas bacaan dia terus ingin belajar, maksudnya falahu ajron, baginya 2 pahala luar biasa. Orang yang salah baca Quran tapi di mindsetnya, di hatinya dia masih ingin terus belajar, maka itu dapat 2 pahala bacaannya itu dan pahala belajarnya. Oke, bagaimana upaya untuk tadabbur atau menerjemahin Quran? Hari ini saya katakan tadi bahwa Quran kita itu standar Utsmani 604 halaman. Halaman satunya Al-Fatihah, halaman terakhirnya An-Nas itu adalah surah An-Nas di halaman 604. Artinya jika setahun ada 365 hari, kita kali 2 berarti ada 700-an hari gitu selama 2 tahun. Tentu kita sudah menamatkan bacaan Quran kita. Nah, oleh karena itu jika hari ini kita ikut Odots misalnya, one day one juz, itu sangat keren. Kemudian atau saya nggak mampu 1 juz, setengah juz, nggak bisa ya, kapan sekedar kita mampu, misalkan 1 halaman itu juga cukup baik, dengan syarat
upgrade lah bacaan kita ke level kita paham. Sehingga dengan paham itu, kata Allah, dalam beberapa kali Allah menyebutkan kata tilawah dalam Al-Quran, itu diiringi katanya begini, ulaika yu'minuna bih, mereka mengimani ayatnya. Atau dalam surah Al-Anfal Allah sebutkan zadathum imana, apabila dibacakan, ditilawahkan ayat Quran, mereka bertambah iman. Maksudnya apa? Bagaimana Al-Quran bisa menambah keimanan kita? Tentunya ketika kita menambah pemahaman terhadap Quran itu. Sehingga dengan kita paham misalkan Al-Fatihah atau ayat-ayat yang kita fahami maksudnya, kemudian kita sedang membaca, menangis mengalir air mata kita, atau kita sedang sholat, imamnya baca Ar-Rahman, kita tersentuh, kita menangis, kita mengalir air mata di saat itu, ini tangisan yang mahal. Kenapa mahal? Karena kita paham apa yang kita baca. Oleh karena itu sedikit-sedikit kata orang Mesir, mahlan-mahlan soro jabalan, pelan-pelan sedikit-sedikit jadi bukit itu, sedikit-sedikit jadi bukit. Jadi jangan satu hari ujuk-ujuk satu juz tapi setahun sekali gitu. Nah ini juga nggak benar. Lebih baik satu hari dikit-dikit, nggak bisa satu halaman nggak apa-apa, setengah halaman, nggak bisa setengah halaman, 1/4 halaman, atau ya mungkin 3 baris 2 baris yang kita tadaburin. Karena Quran kita hari ini sangat keren. Di generasi ke-9 saya katakan sesuai petunjuk dari Lajnah, generasi ke-9 percetakan Quran kita ini sudah sangat banyak fitur yang bisa kita manfaatkan. Dari satu halaman dibagi 8, jadi kita bisa fokus satu hari di satu potongan bagian saja. Berarti satu pekan kita targetkan satu halaman, kelar tuh. Jadi kalau kita mau hafal bisa, mau tadabur bisa, itu mushaf atau Quran kita sudah ada hadir hari ini yang sudah sangat jauh dari generasi awal umat Islam itu sendiri. Nah itu kalau mau dibahas tentunya ada satu segmen khusus untuk membahas tentang itu. Benar-benar. Baik teman-teman muda, itu tadi ya mungkin jawaban dari Bapak Muhammad Ruslan. Mungkin apa ya, memacu kita untuk mengerti ya, membaca arti dari bacaan kita gitu. Jadi jangan ya kita ngerasa benar kata Bapak tadi ya, kita udah berapa kali nih khatam Quran gitu kan, tapi kayaknya artinya sama sekali nggak tahu gitu. Bahkan mungkin kita kalau lebih tahu lagi itu apa ya, selain dapat pahala pastinya Pak ya. Jadi kita juga ngerasa kayak wah ini bener-bener nih ya, ayat ini tentang apa, ayat apa ini tentang apa gitu. Jadi kita lebih mengerti lah dari bacaan kita tersebut. Baik Pak, ini kita mau tanya lagi nih, saya tanya lagi nih, belum ada yang telepon ya. Kita balik ke cerita tentang rumah tahfiz nih. Kan kalau sekarang kan seperti yang saya bilang tadi banyak sekali kayak di mana-mana ya. Kalau saya di Medan sendiri saya sempat kalau jalan-jalan tuh mentok nih, wah ini ada rumah tahfiz gitu ya kan. Bahkan di dekat rumah saya itu bejibun tuh Pak. Maksudnya sebelah sana ada rumah tahfiz ya, alhamdulillah ya, masya Allah. Gitu. Tapi kadang kalau kita balik lagi nih ke orang tua, ya. Kadang ada orang tua yang memang sekedar atau memang gini, memang pengaruh kayak televisi tadi, ya dari ada kompetisi seperti itu tadi, kayaknya nih orang tuh kepingin anaknya untuk menjadi penghafal Quran, gitu. Atau ada juga yang hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi ada juga ya orang tua. Jadi kadang anaknya juga jadi terpaksa, padahal anak itu kita bilang masih usia dini lah, masih terlalu dini untuk dipaksa seperti itu. Nah itu gimana kira-kira Pak? Kadang kan anak-anak kalau memang kemauan dia pasti enak ya Pak ya, tahu gitu. Ya jadi ini juga salah satu fenomena yang memang sedang marak ya di masyarakat. Maka gini, ketika kita di yayasan gitu kan, ataupun di rumah tahfiz kita, Yayasan Tahfiz Al-Fawa sendiri, juga di mitra-mitra yang lain di bawah kita itu ada 5. Kita mentradisikan begini, ketika anaknya diantar atau dia mendaftar, kita akan
bertanya nih, langsung nggak ke orang tuanya tapi ke anaknya. Iya, benar, ini benar. Maunya siapa? Iya, gitu. benar. Nggak jarang kita jumpain maunya mama atau maunya ayah, tua, iya. maunya orang tua artinya. Iya. Dan ini yang kita dapati memang mungkin di saat itu anaknya memang terpaksa, belum paham dan lain-lain. Nah, tugas dari pengelola lembaga ini pentingnya kita saling berkonsultasi sebenarnya. Karena di dalam dunia pendidikan tentunya seperti yang saya katakan di awal bahwa tidak ketika dawafi dorongan itu, motivasi itu bukan dari internalnya, tentu capaiannya tidak akan maksimal. Nah, karena itu pengelola itu dalam kesempatan-kesempatan di luar pembelajaran seperti ketika malam bina iman atau dihadirkan motivator, dihadirkan ustadz yang atau pembicara yang memang mampu memotivasi anak-anak. Nah, itu jauh lebih penting menurut saya karena ketimbang terus dipaksa ditarget kemudian berjalan lebih jauh di dalam program yang memang dia tidak termotivasi di situ, tentu hasilnya nggak maksimal. Iya, benar. Gitu. Makanya kita mentradisikan di program kequranan kita, biasakan kita ada kegiatan motivasi buat anak-anak. Itu pasti ada. Jadi untuk merubah mindset mereka, oh ternyata asik ya gitu. Semakin belajar Quran, kita semakin terarah, kita semakin kalau dalam beberapa artikel saya baca, orang yang hafal Quran itu cerdas tuh. Biasanya cerdas. Maka harapannya tidak hanya cerdas kognitif otaknya, tapi secara psikomotorik dia bergerak, beretika, berakhlak sesuai Quran. Dia lebih mudah diarahin, disuruh sholat dia akan lebih mudah sholat, disuruh ikut orang kegiatan keluarga dia oke aja gitu. Dan lain-lain. Intinya intinya itu perlu motivasi yang dari pengelola sendiri. Buatlah program atau agendakanlah dalam tentatif waktu tertentu setiap triwulan, 3 bulan kah, atau sebaiknya setiap bulan sekali kah. Adakan momentum motivasi buat anak-anak agar mereka tersadarkan mereka itu yang butuh, bukan orang tuanya. Gitu. Benar sekali ya Pak ya. Kadang kembali lagi lah ini ya kita keluarganya juga untuk memberi masukan juga kepada anak-anaknya ya untuk mungkin lebih cinta lagi dengan Al-Quran. Jadi bukan paksaan dari orang tuanya, benar. Dan tentunya dari situ juga kita bisa mencetak generasi-generasi Qurani. Benar. Dan pastinya juga nih sesuai yang mungkin yang saya tahu ya Pak, kayak ada sabda Nabi juga nih ya, yang apabila seorang meninggal dunia itu maka amalnya terputus kecuali 3 perkara Pak ya. Benar. Itu ada sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Waduh, kayaknya nih kalau kita kaji-kajinya terus sih panjang nih Pak. Waktunya nih nggak cukup. Aduh. Tapi baik Pak, ini kayaknya waktunya sudah mau habis ya. Jadi kita, mungkin saya juga dan teman-teman muda ingin tahu juga nih kira-kira dari intisari dari kajian kita hari ini apa nih Pak ya. Dari tema kita hari ini yaitu tentang mencetak generasi Qurani. Kira-kira apa Pak? Ya, closing statement. Iya. Oke, sahabat Quran, sahabat M Radio, dimanapun kita berada, di dalam kehidupan kita tentu kita seperti tidak ubahnya seperti sebuah kendaraan, saya katakan. Kita melaju dengan rambu-rambu. Nah, rambu-rambu dalam kehidupan itu, di kendaraan itu tentu ada yang harus kita patuhi. Merah tandanya apa, hijau tandanya apa, kuning tandanya apa, tanda berbelok kiri kanan, tanda tidak boleh dan sebagainya, tidak boleh parkir, tidak boleh dan lain-lain. Maka itulah fungsi Quran dalam kehidupan kita. Kita mobil atau kendaraan kita yang paling paham tentang mobil tentunya secara SOP perawatan, maintenance, kemudian bagaimana SOP cara melajukannya dan sebagainya, tentu juga yang paling paham adalah pabriknya. Maka kita manusia yang menciptakan kita adalah Allah, tentu secara SOP kehidupan dan bagaimana menjalankan kehidupan, rambu-rambunya yang paling paham dan tahu adalah Allah. Oleh karena itu, ketika kita
menjadi generasi Qurani maknanya kita ingin hidup bahagia, sukses dunia akhirat dengan berkah Al-Quran. Jadi mungkin closing statementnya yang dapat saya berikan adalah bahwa di dalam fenomena hari ini kita dihadapkan satu kenyataan bahwa orang-orang ataupun banyak orang yang ingin jadi penghafal Quran, bahkan orang dewasa juga banyak yang ingin menjadi penghafal Quran. Nah, kita cukup takjub ketika ada seorang nenek di yayasan kita usianya hampir 60 tahun datang dengan tertatih-tatih membaca Quran dan hari ini alhamdulillah sudah hafal 1 juz di juz 30 itu. Ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu memang sudah Allah mudahkan. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Quran, satu quote yang sangat baik saya dapatkan bahwa kita tidak bisa merubah Al-Quran. Satu baris pun tidak bisa kita rubah. Karena riwayatnya sangat jelas dan sangat banyak yang hafal Quran. Namun kita tidak bisa merubahnya, dipastikan jika kita berinteraksi dengan Quran, Al-Quran akan merubah kita. Itu. Jadi semoga kita senantiasa dimudahkan setiap usaha dan langkah kita untuk menjadi generasi Qurani. Saya, kita dan sahabat Quran, sahabat M Radio dimanapun berada, kita semua adalah pembelajar Quran. Marilah kita senantiasa berupaya, berikhtiar terbaik untuk mewujudkan kurikulum Quran tadi, baik dari segi primernya, dari bacaan, hafalan, pemahaman, dan lain-lain. Dan yang lebih penting dari itu, kurikulum sekundernya, kita gali ayat-ayat Quran, kita apapun profesi kita, wujudkanlah Al-Quran itu dalam passion kita, maka itu jauh lebih keren. Kenapa? Karena jika kita menyandarkan diri kepada spiritualitas yang tinggi, maka tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek, tidak ada kata jenuh. Kita akan terus semangat dan insya Allah akan diberkahi Allah. Amin. Demikian closingnya dari saya. Semoga bermanfaat. Amin. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ruslan ya, yang pada hari ini selaku narasumber di dialog kajian keislaman kita pada hari ini bersama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik teman-teman muda, nggak terasa waktu kita sudah habis dan insya Allah minggu depan kita bakal balik lagi di program Dialog Kajian Keislaman dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda juga. Baik, saya mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Muhammad Ruslan ya Pak ya. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan kemari Pak ya. Insya Allah. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman muda, mudah-mudahan kajian kita hari ini bisa menambah ilmu juga ya buat kita semuanya. Dan jangan lupa sekali lagi buat kalian semua teman muda yang mau mengikuti program selanjutnya, asih tetap aja di sini ya, jangan lupa. Dan minggu depan kita bakal balik lagi di program yang sama, tetap di 91,6 Musuh FM. Saya Ahmad Kafi pamit, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.